Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi dengan NIM 24136008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dalam mata kuliah aplikasi SIP yaitu overlay. Di mana untuk materi yang pertama ini itu adalah materi eh, dua dimensional. Ini membandingkan antara dalam kasus ini membandingkan antara dua peta dengan tahun yang berbeda yang nantinya eh, itu memiliki tema yang sama. Di sini eh, sudah ada peta peta lahan, ada T1 dan T2. Ini kita lihat atribut tabelnya. Di sini tidak ada tahun. Tapi kita bisa saja hanya menyebutnya mungkin tahun 2010 dan ini tahun 2020 untuk T2-nya. Ini peta penggunaan lahan land use. Jadi nantinya kita akan melihat atau akan menggabungkan dua peta ini menjadi satu peta yaitu perubahan lahan. Yang nantinya ini eh, peta penggunaan lahan yang satu itu berubah menjadi peta penggunaan lahan dua. Mungkin supaya lebih paham, supaya lebih mudah dimengerti, kita akan langsung saja. Itu yang pertama, eh, kita eh, menuju ke analisis tool di Artbox. Kita akan pergi ke analisis tool. Oke, ini analisis tools dan pilih yang overlay. Bagian overlay ini kita pilih yang itu adalah intersect. Kita masukkan kedua peta ini ke dalam Intercept untuk dengannya itu oke oke saja. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini error karena eh, untuk outputnya itu harus diubah terlebih dahulu di laptop saya. Maka saya akan mengubah letak output ini. Di sini saya akan buat baru itu. Oke. Di sini saya buat namanya perubahan. Oke, ketika sudah diubah outputnya dia akan berhasil. Oke, open atribut tabel. Intercept ini menggabungkan antara data satu dengan data dua. Ini language satu dan ini language dua. Jadi kita akan membuat eh, sebuah field baru nantinya itu perubahan. Di mana isu perubahan itu adalah ladang berubah menjadi hutan. Oke, kita langsung buat saja. Ini tambah field baru ya, perubahan. Kita pilih tipenya teks, karena kita akan membuat chat. Untuk yang ini kita buat 100 saja, karena takutnya nanti dia tidak berubah, dia tidak berhasil. Gitu. Eh, kalian jika kita membuat atau eh, mengetik manual satu-satu itu akan sangat menghabiskan waktu, apalagi untuk data yang 400-an gitu ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan kalkulator. Kita bisa merumuskannya saja, yaitu dengan language satu itu kita buat eh, language satu, kita pilih N, kita buat spasi berubah menjadi apa? Menjadi spasi kutub dua. Kutub dua ini berguna untuk kita ingin menambahkan
kata atau huruf yang lebih dari satu. Ini kan lebih dari satu. Jadi kita harus mengerang kutip dua. Kita buat yang lebih di sini dan yang jelas dua. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Ladang hutan itu diperban menjadi ladang berubah menjadi hutan. Ladang berubah menjadi ladang. Ladang berubah menjadi ladang. Jadi kita hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk membuat keterangan perubahan dari language satu ke language 2 dibandingkan kita membuat dengan manual atau ketik sendiri gitu. Itu kan mempermudah kita. Oke, lanjut ke data angka selanjutnya itu adalah kita akan di solve perubahan ini karena tadi datanya 400-an ya. Itu kita di sini akan main di solve-nya kita masukkan data perubahan ini kita klik untuk fields-nya itu perubahan lalu kita buat outputnya itu di perubahan supaya tidak terjadi error lagi. Oke, kita tunggu. Kayaknya sudah di solve dan coba kita lihat atribut tabelnya yang tadinya ada 400-an sekarang berubah menjadi 45 saja. Oke, tuh. Ini di sini kita bisa memulai simbologinya. Kita akan membuat simbolnya. Simbologi, kategori, tapi kategori perubahan, oke, oke, seperti itu. Ini untuk dua dimensional, overlay dua dimensional. Untuk overlay dua dimensional mungkin segitu saja. Kita akan lanjut ke binary. Untuk binary itu setelah ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Itu untuk selanjutnya kita akan melakukan overlay metode kedua kuantitatif binary. Ini merupakan metode yang hanya ada dua keputusan, iya atau tidak. Sesuai dengan namanya binary, itu hanya ada angka satu dan angka nol. Dalam konteks ini, kita akan menentukan itu kesesuaian lahan permukiman di mana ada parameternya bentuk lahan, fungsi kawasan, dan kemiringan lereng. Nantinya masing-masing parameter ini akan kita buat skornya. Itu jika skornya memenuhi atau sesuai dengan peruntukan untuk pemukiman maka dia satu, namun jika tidak sesuai maka dia nol. Eh, Langsung saja di sini ada bentuk lahan kita open attribute tabel. Di sini kita akan menambahkan field baru. Itu kita buat eh, field skor bobot, bobot saja. Untuk tipenya short integer ini berguna untuk bilangan bulat. Oke kan? Di sini kita akan memberikan skor satu atau nol kepada bentuk-bentuk lahan ini. Jika dia memenuhi kriteria untuk pemukiman maka dia satu, namun jika tidak maka dia nol. Karena dari eh, ke-16 bentuk lahan ini dan diketahui hanya sedikit yang bisa menampung untuk memenuhi kesesuaian lahan pemukiman, maka kita akan memilih yang eh, sesuai saja terlebih dahulu. Di sini untuk memilihnya kita select by attribute. Ini select by attribute ini sangat berguna jika data kita itu ada ratusan atau ribuan data. Untuk rumusnya ini keterangan ini kita klik dua saja, lalu sama dengan get unit. Untuk data yang pertama kita pilih itu adalah kaki gunung api, lalu kita pilih core, oke. Lalu kita pilih
keterangan lagi sama dengan kita pilih itu yang kedua adalah dataran kaki gunung api. Kita pilih R lagi, keterangan sama dengan yang ketiga itu adalah dataran sosial gunung api. Dataran sosial gunung api. Oke, ini. Dataran sosial gunung api. Oke, eh, kita apply. Di sini dapat dilihat bahwa yang terselect itu adalah yang kita masukkan ke dalam rumus. Karena yang terselect ini adalah eh, bentuk lahan yang mendukung pemukiman, maka untuk bobotnya itu adalah satu. Kita klik satu. Oke, maka yang satu itu hanya pada kaki gunung, dataran kaki gunung api, dan dataran sosial. Lalu kita bisa memilih yang lain itu dengan cara switch selection. Nah, jadi yang tadi hanya tugas sekarang berbalik ke yang eh, 13 lainnya. Kita fill kalkulator, kita buat ini 0. Oke, ini sudah ada bobotnya. Selanjutnya kita beralih ke data fungsi kawasan. Kawasan. Oke, di sini kita terlebih dahulu membuat fieldnya. Kita buat sorry, enter, oke. Karena di sini hanya dua, kita tidak perlu untuk membuat rumus. Kita hanya butuh kalkulator. Lalu di sini yang sesuai dengan pemukiman tentunya yang tidak rawan bencana. Yang di sini rawan bencana itu artinya nol. Oke, di sini sudah nol. Dan untuk yang tidak rawan bencana itu nilai bobotnya adalah satu. Tuh. Oke. Lanjut ke kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Di sini kita buat dulu Excel tuh bobot. Oke. Untuk kemiringan lereng, kesesuaian yang dari kemiringan lereng ini untuk pemukiman adalah di bawah dari 25 eh, persen. Jadi di sini kita akan select by attribute, kita pilih keterangan sama dengan get unit value, kita pilih yang di atas 25 curam, lalu or, keterangan sama dengan dan sangat curam. Ini adalah kesesuaian yang tidak sesuai. Kesesuaian pemukiman tidak sesuai untuk pemukiman. Oke, sudah diseleknya, lalu kita akan buat skornya. Bobotnya. Karena bobotnya 0, maka kita buat 0. Sebenarnya tidak perlu ya, karena dia sudah 0 juga. Oke, kita eh, beralih ke yang di bawah 25, kita switch selection. Dan ini adalah yang sesuai untuk pemukiman, maka skor bobotnya adalah 1. Oke. Semua parameter sudah diberikan bobot. Selanjutnya kita pergi ke analisis tool, overlay, intersect. Di sini kita masukkan ketiga parameter ini ke dalam intersect. Kita ubah outputnya ini adalah kesesuaian. Kesesuaian bahan dan bahan. Oke, oke kan? Bahkan dia menggabungkan ketiga parameter menjadi satu data. Sudah selesai, kita aktifkan saja ini. Kita lihat atribut tabelnya. Di sini sudah ada keterangan, oh, di sini sudah ada bobot dari oh, bentuk lahan, bobot dari rawanan bencana, dan bobot dari kemiringan lereng.
Selanjutnya di sini kita akan buat episode baru itu adalah namanya bobot akhir. Oke, wah, bobot akhir di sini blok dulu ke kalkulator. Jadi kita akan mengajukan semua ketiga parameter ini mengajukan bobot-bobotnya. Bobot dikali bobot satu dikali bobot satu dua. Oke, oke. Di sini sudah dapat hasil pengaliannya. Ingat bahwa tadi eh, dalam binary ini dia hanya ada dua, em, dia hanya mengenal dua perintah yaitu ya atau tidak, sesuai atau tidak sesuai, nol atau satu. Jadi ketika dia nol maka itu tidak sesuai, namun ketika dia satu maka dia sesuai. Eh, Karena dia bobot akhir ini dikali, maka apapun hasil yang dikali nol, maka dia akan nol. Walaupun di sini, mana ya, untuk bobot kemiringan lereng satu, namun yang lainnya itu nol, maka dia tetap nol. Namun kita lihat di sini ada angka satu, ini satu, ini satu, artinya ketiga parameter memenuhi syarat untuk kesesuaian lahan pemukiman. Di sini coba kita lihat seluk atribut mana saja yang memiliki bobot akhir itu satu bobot akhir sama dengan get unit satu. Baik, oke, belum tertekan get unit keterangan uh, susu bobot akhir satu. Baik, ternyata di sini hanya ada empat data. Berarti kita selebihnya itu adalah tidak sesuai dan yang satu ini adalah sesuai. Kita bisa membuat di sini keterangan. Kita episode dulu keterangan teks untuk keterangan dan keterangan ini kesesuaian. Kesesuaian. 100 saja supaya tidak terjadi error. Oke. Di sini yang sudah saya select ini keterangan kesesuaiannya adalah sesuai. Kutip dua karena dia lebih dari satu kata atau satu huruf. Sesuai. Oke. Yang sesuai hanya empat tadi. Lalu kita switch. Yang ini adalah tidak sesuai. Tapi tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke. Oke, di sini sudah kita dapatkan bahwa daerah-daerah ini eh, ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai untuk pemukiman. Sama seperti tadi, kita akan meng-resolve supaya datanya lebih singkat atau supaya lebih jelas. Di sini kita perlu kedua proses di solve kesesuaian, eh, kesesuaian. Kita pilih yang kesesuaian. Nah, buat di sini eh, solve kesesuaian. Kesesuaian. F, P. Ini hasil di solve-nya berbeda dengan yang sebelum di solve. Karena di solve ini dia hanya akan ada dua, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Kita bisa membuat simbol P, oh, otomatis ini simbol P kategori kesesuaian Excel.
sesuai itu hijau dan tidak sesuai itu merah. Kedua, dan untuk properti file simbolnya garisnya kita hilangkan saja. Oke, ini udah. Jadi daerah ini sesuai untuk pemukiman dan daerah ini tidak sesuai dan termasuk yang ini. Yang merah tidak sesuai dan yang eh, hijau itu sesuai untuk pemukiman. Betul. Oke, mungkin eh, materi untuk overlay sampai di sana dulu. Tapi mungkin ada sedikit tambahan materi. Itu dan juga untuk materi sebelumnya juga ya. Yang ini D1 ini itu adalah file kalkulatornya belum ditambahkan. Namun di sini kita bisa menjemput materi itu. Kita ke kita menjemput itu projection, project, solve. Yang ini kita buat itunya. Oke, di sini ternyata dia sudah zona UTM-49. Kita langsung saja membuat zona itu luas. Terpilih yang double saja. Untuk luasnya, kalkulator geometri untuk memulai luasnya area dan kita pilih areanya saya ingin square meter. Oke, oh terlalu besar angkanya. Oke, kita pilih geometri yang KM saja. Oke. Di sini coba kita lihat bahwa daerah yang sesuai itu 221 kilometer eh, persegi dan yang tidak sesuai 352 kilometer persegi. Jadi lebih banyak yang tidak sesuai untuk pemukiman. Sekian materi overlay yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.